Kenapa makin kesini olok-olok ke Jokowi makin brutal? Apa karena dia gagal? Atau karena dia nggak bisa lagi dikendalikan? Video ini akan membongkar satu persatu kemunafikan di balik cacian ke mantan Presiden Jokowi. Bukan sekadar kritik, ini soal luka pribadi yang dipoles jadi seolah suara rakyat. Kalau kamu masih ikut-ikutan menghina tanpa data, siap-siap, video ini bakal jadi tamparan logika buat kamu. Karena kritik itu sehat, tapi menertawakan kerja keras pemimpin demi ego pribadi itu penyakit bangsa. Tonton sampai habis. Dan tembus 3.000 like agar mereka sadar. Jangan cuma panas di kolom komentar. Di negeri yang katanya demokratis ini, mendadak muncul tren baru. Olok-olok Presiden Jokowi. Bukan kritik, ya, tapi ejekan. Cemoohan, hinaan receh yang dikemas seolah-olah itu bentuk kebebasan berpikir. Padahal isinya cuma unek-unek pribadi yang belum selesai. Persis kayak orang habis diputusin pacar, tapi nyalahin tukang nasi goreng depan rumah karena asapnya bikin perih mata. Jokowi jadi sasaran. Kenapa? Karena dia kerja. Karena dia diem tapi jalan. Karena dia nggak ikut konser opini tapi bangun jalan beneran dari Aceh sampai Papua. Dan ini yang bikin sebagian orang yang dulunya merasa penting, merasa didengar, merasa punya akses ke istana, merasa tergeser. Mereka kecewa. Tapi sayangnya, kecewanya disalurkan bukan dengan refleksi diri, tapi dengan fitnah yang dibungkus satir, murahan. Dan yang lebih memprihatinkan, ejekan itu sekarang dirayakan. Dijadikan konten, dijadikan komoditas. Seolah-olah makin keras menghina Jokowi, makin cerdaslah dia. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Makin keras mereka berteriak, makin kelihatan betapa kosongnya substansi yang mereka bawa. Coba kita jujur, apa yang sebenarnya mereka ributkan? Bahwa Jokowi bukan manusia sempurna? Ya jelas, dia bukan nabi. Tapi coba bandingkan fakta di lapangan. Jalan tol yang dulu mimpi, sekarang nempel di peta. Bandara, pelabuhan, bendungan, program infrastruktur, dana desa, digitalisasi UMKM, sampai industrialisasi nikel. Itu bukan mimpi, bro, itu kenyataan. Dan itu kerja Jokowi, tapi tetap saja ada yang ngomel, yang nyinyir, yang bilang semua itu pencitraan. Lah, kalau pencitraan bisa nyambungin jalan lintas provinsi dan bikin Papua terang benderang, ya udah, semua pemimpin suruh pencitraan aja sekalian. Toh yang kita butuh hasil, bukan debat selimut. Masalahnya bukan di Jokowi. Masalahnya di sebagian orang yang nggak siap melihat dirinya nggak lagi relevan. Yang dulu duduk di lingkaran dalam, sekarang cuma bisa nonton dari kejauhan sambil gigit jari. Maka mulailah mereka pakai jurus lama. Rusak citra, ganggu narasi, tabur olok-olok. Mereka sebar anggapan bahwa menghina pemimpin itu bagian dari keberanian intelektual. Padahal itu cuma pelampiasan frustrasi. Logikanya absurd, argumennya dangkal. Dan sayangnya ditelan mentah-mentah oleh para followers yang buta arah tapi haus validasi. Loh, kritik itu boleh, wajib malah. Tapi kritik itu ada ilmunya, ada etikanya. Bukan asal maki sambil ngopi dan bilang, ini negara demokrasi, bro. Kalau semua bentuk hinaan dibela pakai embel-embel demokrasi, ya besok kita semua bebas ngatain siapa aja dong. Nggak peduli konteks, nggak peduli fakta. Hasilnya, demokrasi rusak, nalar publik rusak, moral rusak. Jokowi itu bukan malaikat, tapi beliau juga bukan boneka kayak yang dituduhkan. Buktinya, selama 10 tahun, Indonesia tetap berdiri, bahkan tumbuh. Di tengah krisis global, pandemi, tekanan ekonomi, Jokowi dan timnya bisa jaga stabilitas.